Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 pada Pasal 1, berbunyi, di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri, ada sebuah pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum pengadilan negeri. Dan penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 sebagai realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Palu. Jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman penjajah Belanda, sudah dikenal adanya gadi di Sulawesi Tengah, khususnya di Lembah Palu, yang diangkat oleh kepala suapraja atau residen untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti nikah, talak, rujuk, mawaris, dan lainnya, diselesaikan lewat raat agama atau gadi Mahkamah Syar'i yang sekarang Pengadilan Agama. Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Palu pada tanggal 10 Februari 1965. Pengadilan Agama Palu pertama kali diketuai oleh Bapak Kiai Haji Mahfud Godal, dan setelah terjadi beberapa kali pergantian ketua, hingga saat ini diketuai oleh Bapak Dr. Anus Haji Mukhtar SH.MH. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palu, sebagaimana tugas peradilan agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 49 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Palu kelas 1A melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi 1. Fungsi peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Palu merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan berdasarkan wilayah hukum atau kompetensi relatifnya. 2. Fungsi administrasi. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Palu sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan di daerah hukumnya bila diminta, dan memberi isbat kesaksian Ruhyatul Hilal dalam penentuan tahun Hijriah. 4. Fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Palu berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya. Pengadilan Agama Palu tengah serius menyusun berbagai serbi untuk menuju zona integritas bebas korupsi, birokrasi bersih melayani, yang di dalamnya terdapat 6 kebijakan dan 6 area. Pertama, perubahan manajemen. Area kedua, penataan tata laksana atau satuan kerja. Area ketiga, penataan penguatan manajemen sumber daya manusia. Area keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Area kelima, penguatan pengawasan. Area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik, satu, meningkatnya kualitas pelayanan publik, yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih terjangkau. Yang kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. Yang ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Ada 2 pelayanan daripada Pengadilan Agama Palu yang sangat kami rasakan manfaatnya, khususnya saya selaku advokat di sini. Yang pertama terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu, di mana dengan pelayanan ini memberikan informasi
yang akurat, memberikan transparansi kepada kami selaku pencari keadilan, sehingga apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami inginkan dalam pelayanan itu bisa kami dapatkan keseluruhannya dalam satu ruangan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan electronic court, di mana saat ini juga sudah aktif digunakan di Pengadilan Agama Palu, memberikan kemudahan kepada kami, memberikan efisiensi dari sisi waktu, dari sisi biaya, tenaga juga di situ, sehingga memberikan manfaat kepada kami. Kami bisa mendaftarkan secara online kapanpun, dimanapun. Sangat baik dan mudah prosesnya. Seluruh karyawan dan petugas Pengadilan Kota Palu sangat ramah dan melayani saya dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Palu bertekad membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Pengadilan Agama Palu melayani. Pengadilan Agama Palu berintegritas. Pengadilan Agama Palu no korupsi. Semua implementasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palu dan inovasi dari keenam area yang dilakukan tadi tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada pencari keadilan dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Palu bebas korupsi. Pengadilan Agama Palu Kesor